Di beberapa tempat tidak terjadi. Yang terjadi adalah korupsi, mungkin politik dinasti di daerah. Itu datang dari proses desentralisasi. Di pinggir sungai yang tadinya membelakangi sungai menjadi menghadap sungai. Menghadap sungai. Menghadap Oke. sungai. Nah, dengan demikian mindsetnya berubah. Kalau semuanya dikerjakan oleh Pak Basuki, PUPR, kapan selesainya Indonesia ini yang segini besar gitu loh, Pak? Fungsinya orang Mas Jilal adalah mengingatkan lagi tuh, ya, hal-hal yang esensial tadi gitu kan. Tapi yang bikin dulu tanggung jawabnya di mana? Kenapa bikin sebuah ketentuan bahwa keputusan MK itu bersifat final? Pernahkah dulu dipertimbangkan kalau misalnya ini melanggar etik berat, keputusan itu nasibnya seperti apa gitu loh, Mas? Kali ini kita bertemu kembali di ruang asistensi. Ada Mas Arief Zulkifli dari Tempo. Selamat sore, Mas. Halo Mas Jilal, selamat sore. Teman lama. Bagaimana, Mas? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, agak batuk-batuk dikit. Batuk-batuk dikit. Sebelum saya bicara soal Indonesia tidak baik-baik, dulu waktu reformasi kan sebetulnya tujuan kita membuat Indonesia baik-baik, Mas. Supposed to be ya, harusnya begitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi sehingga menjadi tidak baik-baik? Ya saya kira kan transisi menuju demokrasi itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Saya kira kalau kita berasumsi bahwa reformasi 98 itu seluruh orang di kepalanya adalah mengubah Indonesia menjadi lebih baik begitu, mungkin terlalu naif juga gitu. Karena selalu di sepanjang perjalanan kita 98 sampai sekarang 2023 itu kita melihat bahwa di setiap stepnya itu selalu ada saja pencari-pencari kesempatan yang untuk kepentingan-kepentingan jangka pendeknya berusaha membelokkan itu semua. Mengganggu lah. Itu kan mengganggu, ada free riders dan seterusnya gitu. Jadi saya kira saya kok percaya ya kalau melihat sejarah Indonesia, apa yang kita capai itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Misalnya kalau membandingkan dengan ya tetangga gitu ya, misalnya Malaysia gitu. Malaysia itu kan praktis tanpa gejolak dalam tanda kutip ya. Selalu step-stepnya itu bisa diperhitungkan, bisa diduga gitu. Kenapa? Sorry, Mas. Kenapa nggak gampang? Kenapa Malaysia bisa? Karena nggak tahu ya, kalau saya lihat ada karakter juga, ada budaya juga orang Indonesia. Coba bayangin ya kalau kita bicara soal 45 gitu, ada proses yang sedang berjalan, keinginan bersama untuk merdeka gitu. Tapi selalu gejolak itu kan membuat dinamikanya berubah kan. Berubah, oke. Misalnya anak muda yang nggak sabar pada peristiwa Rengas Dengklok. Ada interaksi yang antara orang seperti Soekarno dengan orang seperti Tan Malaka gitu yang punya pikiran-pikiran berbeda gitu. Tapi saya tidak ingin menyesali itu. Saya ingin mengatakan bahwa justru demokrasi Indonesia itu sesuatu yang nggak gampang, tapi kental di dalamnya gitu. Ada pergulatan yang kental gitu. Oke. Dan itu buat saya asik sebetulnya. Asik ya? Asik sebetulnya. Dan karenanya itu juga terjadi sekarang. Iya, iya, iya. Nah, ini kan jadi saya akhirnya harus ingat kembali apa yang terjadi 98 ya, Mas ya. Salah satu agenda di situ karena kita menyadari sekali bahwa pemusatan kekuasaan itu buruk. Iya. Sehingga kita sama-sama sepakat harus mengembangkan otonomi daerah yang seluas-luasnya gitulah. Desentralisasi ya. Desentralisasi ya, desentralisasi. Nah, kembali kepada isu ini perannya seberapa jauh terhadap yang Mas Azul bilang tidak gampang tadi itu ya? Peran dari desentralisasi. Desentralisasi. Karena Oh, iya. desentralisasi kelihatannya jalan di tempat. Iya. Selain daripada urusan politik ya. Betul. Ketika 98 kan kita diajak untuk berpikir kita mesti mengubah keadaan di mana segala sesuatu diputuskan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah itu tidak berkembang. Gitu. Tapi setelah kita punya pilkada langsung dan sebagainya, saya kira muncul lagi kan satu pandangan bahwa pilkada langsung itu melahirkan penjahat-penjahat di tingkat lokal, kan selalu gitu ya. Oke. Sehingga muncul lagi gagasan untuk udah deh pilkadanya nggak usah di setiap level gitu, dikembalikan saja kembali kepada DPRD misalnya, pilpres, pileknya oke, tapi di bawah nggak usah, misalnya seperti itu. Satu lebih murah, kedua akuntabilitasnya lebih bagus dan sebagainya gitu. Nah ini juga nggak gampang. Pandangan ini bahkan datang dari birokrasi dan pejabat negara, gitu ya. Saya kira dalam beberapa diskusi teman-teman di Dagri misalnya Kementerian Dalam Negeri mulai menggagas itu gitu.
Mereka lupa bahwa ide-ide segar dalam banyak hal itu datang dari proses desentralisasi. Gitu. Saya mau kasih contoh. Tempo itu secara reguler menyelenggarakan pemilihan kepala daerah terbaik dengan berbagai variasinya gitu. Di satu tempat di Sulawesi itu problem spesifiknya adalah mereka punya sungai besar dan kotor. Sungai itu kotor gitu. Apa yang dilakukan oleh kepala daerah yang kami pilih ini? Yang dilakukan adalah dia cari bantuan dari luar, funding asing, untuk membalik ke rumah-rumah orang di pinggir sungai yang tadinya membelakangi sungai menjadi menghadap sungai. Menghadap sungai. Nah dengan demikian mindsetnya berubah. Halaman depan saya harus bersih dan berubah semua. Gitu loh kira-kira. Nah ini kan nggak mungkin dikerjakan oleh pemimpin yang di drop dari pusat seperti dulu ada kolonel jadi bupati, ada ini nggak mungkin gitu. Di tempat lain misalnya satu tempat di Kalimantan itu punya problem kemiskinan yang setelah disurvei karena tidak bisa mengendalikan jumlah anak gitu. Nah kebetulan kepala daerahnya adalah dokter kandungan, laki-laki kandungan. Nah dia bikin FGD, dia bikin macam-macam, dia sampai satu kesimpulan bahwa ini mesti di stop jumlah anak ini karena nggak bisa nanggung keluarga itu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah vasektomi. Dan dia bikin puskesmas keliling. Nah kita tahu bahwa vasektomi itu itu tidak mudah untuk diterima banyak. Tidak mudah tapi dilakukan. Itu terjadi dan dia bisa sadarkan masyarakat. Kita tahu bahwa KB lewat perempuan itu permanen, gitu ya. Dia mengubah bentuk badan perempuan, jadi perempuan jadi korban gitu. Sementara kalau yang laki-laki itu bisa ditutup dan bisa dibuka lagi, kira-kira secara teknologi gitu. Jadi lebih adil sebetulnya. Nah, gagasan kayak gini kan nggak bisa Mas muncul. Betul, saya setuju. Nah sekarang kan masalahnya begini Mas, memang ya ibaratnya Anda punya lebih banyak pilihan dan pasti ada champion keluar di antara itu. Dibandingkan dengan Anda drop yang pasti dari atas itu susah mendrop champion dari atas betul. gitu ya. Tetapi kan ibaratnya gini Mas, ini Anda minta orang untuk belajar jalan daerah ini ya dengan desentralisasi itu. Tapi lalu terus yang dari pusat nungguin, kamu salah, kamu keliru. Jadi kalian nggak bisa jalan nih, saya bantu jalan deh. Nah, siapa kira-kira yang semestinya mengontrol ini, Mas, supaya konsisten kita untuk membiarkan teman-teman di daerah ini belajar jalan, gitu ya? Kan harusnya DPR lah, misalnya, segala macam. Tapi ada pihak luar. Pihak luar ini saya tentunya melihat salah satu adalah pers, selain daripada civil society. Nah ini menarik Mas, kenapa seperti ada pembiaran bahwa tidak memberi kesempatan itu loh Mas untuk belajar tadi. Ya tentu saja memang orang-orang yang berusaha membalik sejarah dengan ingin mengembalikan pada proses sentralisasi itu punya traumanya juga gitu ya, bahwa apa yang saya ceritakan dengan dua contoh tadi di beberapa tempat tidak terjadi. Yang terjadi adalah korupsi, mungkin politik dinasti di daerah, lalu kemudian berbagai macam kecurangan lah kira-kira begitu. Belum lagi kesetiaan jangka pendek dengan partai, politik uang dengan pemilih dan seterusnya begitu. Jadi itu dijadikan cermin. Kan mestinya kan itu diperbaiki gitu ya. Saya ingat ada yang bicara kalau mengatasi kelemahan demokrasi adalah menambah porsi demokrasi gitu. Jadi menunya itu ditambahin lagi gitu. Jangan justru setback gitu. Nah, jadi menurut saya kalau mau normatif ya Mas Jiral bilang tadi ya tentu ada media di situ, ada civil society di situ untuk terus mengembangkan. Nah, saya lihat kalau apa yang dilakukan Tempo itu bisa diamplifikasi di media lain, di tempat lain untuk mencari. Pasti kepala daerah itu nggak bisa menyelesaikan seluruh persoalan dan tantangan di daerah itu. Tapi yang bisa kita harapkan adalah dia bisa menemukan problem spesifik dan mencari solusi spesifik atas apa yang muncul di tempatnya gitu. Apa yang saya ceritakan tadi tentang kemiskinan akibat banyak anak, saya kira itu melupakan mungkin sampah, mungkin perdagangan, mungkin pendidikan yang barangkali memang belum tertangani, tapi ada satu problem spesifik. Nah buat saya itu sih luar biasa gitu ya. Jadi balik lagi Mas ya, kalau saya berpikir tuh satu, Anda diberikan kewenangan luas satu hal, ya kan, diberikan tanggung jawab penuh satu hal gitu loh. Tapi kalau nggak punya duit ya repot juga gitu kan Mas.
Nah, ini kan fakta ya, Iya, iya, fakta yang hari ini harus kita akui karena datanya sudah Iya, ada iya, gitu, iya. bahwa mayoritas daerah di Indonesia ini celah fiskalnya sangat besar. Iya, iya. Ya, itu kira-kira 70% Iya. yang harus di-drop dari pusat. Iya, iya. Nah, kalau diumpamakan kita pribadi lah Mas, nih 70% ini tetap disantuni sama Bapak Ibu gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, kenapa problem ini tidak pernah terangkat sehingga Oleh media? oleh media dan oleh hampir semua kita ya. Iya, iya. Bahkan lebih cenderung untuk maaf ya, Iya. bagi orang-orang yang ngurusin anggaran ini dinikmati nih Mas. Iya, iya. Karena apa namanya jasanya ada untuk Iya. bisa mengalokasikan Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. kenapa tidak ada pencermatan sampai ke situ ya Mas? Kalau dari sisi media sih saya harus terus terang, nggak seksi gitu loh. Ini bukan sesuatu yang seksi. Ya tentu ada problem bagaimana mengemasnya juga ya. Jadi kadang-kadang juga problem-problem seperti ini itu tidak terangkat karena dari sisi stakeholder yang memiliki persoalan dia nggak bisa ngemas sehingga dia menjadi menarik di hadapan media. Itu dari sisi media ya. Saya kira itu harus diakui. Nah di lain pihak saya kira kalau kita bicara esensinya soal ketimpangan fiskal dan seterusnya, maka kan terobosan-terobosan itu yang mesti dilakukan gitu, yang mesti dilakukan, yang dilakukan oleh neraca ruang misalnya mengkampanyekan alokasi yang lebih dari pajak PPN misalnya begitu ya. Saya kira itu kan juga harus terus disuarakan. Betapapun barangkali ada pihak-pihak yang tidak nyaman. Ya, gitu. Jadi buat saya sih sebetulnya kita tuh mestinya berangkat bareng-bareng, di daerah juga berangkat bareng-bareng gitu dan tidak hanya melihat dari kelemahan-kelemahan daerah dalam mengelola keuangannya kan. ya. Kan selalu problemnya sekarang ini adalah duit daerah itu habis buat belanja pegawai 70% gitu. Terus pembangunannya apa gitu. Kemarin waktu rame-rame soal jalan rusak di Lampung juga sama gitu. Jadi jalan Tunggu bapaknya datang dulu. Tunggu baru bapaknya diperbaiki. datang dulu baru dibenerin gitu. Tapi esensinya sebetulnya duitnya habis untuk belanja gitu. Nah, kalau kita mau bedah lagi belanjanya efisien atau enggak efisien juga gitu kan. Selalu begitu kan. Ada menarik Mas, saya waktu Iya. ngobrol sama Bibit ya. Mbak Bivitri. Bibit ya, Bivitri ya. Salah satu itu adalah kita dengan, saya tidak bilang dengan mudah, tetapi kita bilang dengan gagah, kita melakukan amandemen konstitusi. Salah satu itu adalah mengubah pasal 28 itu kan, yang A sampai apa itu urutannya ada, ABC, itu berbicara soal hak gitu kan. Lalu saya tanya sama Bivitri, kalau hak itu kan wajib dilaksanakan, ya toh? Kalau tidak dilaksanakan berarti you punya problem dong, karena haknya tidak dipenuhi gitu. Nah persoalannya adalah kenapa tuntutan untuk memberikan atau memenuhi hak ini itu tidak menjadi agenda, Mas. Katakanlah di kepala daerah gitu ya. Misalnya gini, hak untuk mendapat memiliki bukan memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak gitu. Tidak harus milik, tapi harus ada tempat tinggal yang layak kan gitu. Lah itu kan harusnya kalau semuanya dikerjakan oleh Pak Basuki PUPR, lah kapan selesainya Indonesia ini yang segini besar gitu loh Pak. Kenapa di daerah itu tidak dipikirkan jalannya supaya itu menjadi bagian daripada pikiran dia. Nah yang mikirin itu kan si DPR nih Mas, yang ngurusin turunan daripada undang-undang itu kan, dari undang-undang dasar ke undang-undang dan sebagainya. Itu loh Mas, ya memang tidak seksi tapi kenapa nggak ada yang ngurusin? Ya kalau saya lihat kan kalau amandemen undang-undang itu kan meskipun ada unsur di daerah di dalam tim legislator di DPR itu, saya kira kan juga pasti pandangannya adalah pandangan gedenya ya. Gede itu secara nasional gitu. Negara berkewajiban untuk memenuhi 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi begitu di level implementasi kan ceritanya jadi lain. Nah itu. Iya kan? Itu kan di situ problemnya kan. Kenapa jadi lain? Ada komitmen yang berbeda, ada interest yang berbeda, lalu pasti ada sumber daya yang berbeda-beda juga gitu. Nah ini yang membuat nggak bisa kita pukul rata. Ya, meskipun kita maunya begitu kan. Idealnya kan gitu, di atasnya begitu maka dia turun ke bawah gitu. dengan cepat dan baik. Tapi cara berpandang itu juga menurut saya juga menyimpan bahayanya gitu. Karena itu menggoda kita untuk kembali melakukan sentralisasi. Iya kan? Supaya ini bisa jalan ya maka ordernya harus dari pusat semua dong. Nah kira-kira begitu. Itu kan dulu mindsetnya Orde Baru kan kira-kira begitu. Di samping faktor keamanan. Iya betul. Cuman kan dulu waktu Orde Baru masih
anu sekali, apa namanya, masih normatif sekali kan Iya, yang dicerita. iya. Kalau ini kan udah lebih spesifik, Mas. Betul, betul. Hak pendidikan, Iya, hak iya. terhadap ini, Iya, hak iya, terhadap iya. kebebasan berpendapat. Iya, Yang iya, kita tahu hari ini dipelintir-pelintir udah nggak ada lagi tuh bebas berpendapat. Ya kan? Ada ITE lah, ada Iya, apalah iya, segala iya, macam iya, gitu. iya, iya. Dan kenapa kita diam aja? Itu pertanyaannya Iya, sebetulnya. iya. Ini luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan yang ya gini ya. Kalau saya lihat ya, kalau saya lihatnya dari media ya. Kalau saya lihatnya dari media itu selalu ada isu-isu strategis yang terabaikan karena matanya media itu adalah di level yang lebih teknis dan pragmatis. Gitu. Jadi misalnya Undang-Undang ITE pasti jadi concern. Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan KPK, politik dinasti itu pasti jadi concern karena dia muncul ke permukaan dan bisa dilihat secara benderang begitu. Jadi fungsinya orang Mas Jilal adalah mengingatkan lagi tuh ya hal-hal yang esensial tadi gitu kan, soal hak publik untuk ABC yang kemudian tapi kalau ditanya kenapa, ya kan kita nggak, kalau saya ngelihatnya tuh kan kita nggak bisa ngelihat sesuatu yang normatif itu dengan sendirinya bisa diimplementasikan di level yang lebih. Jadi ada jarak gitu. Dan di dalam jarak ini tuh ada kepentingan politik. Hari-hari ini kan kita bicara tentang deviasi kan. Ya, Kan ini deviasi semua yang kita lihat ini. Majelis Kehormatan kita MK. nggak tahu lagi deviasi apa enggak. Kalau Iya, deviasi itu cuma 5%. Iya, deviasi besar gitu kan. Atau berbelok barangkali ya. Berbelok begitu. Itu menarik, Mas. Sekarang kita mungkin lihat di situ saja lah. Kan artinya, oke, sekarang kita sadar bahwa kita ini manusia, tidak sempurna. Gitu ya, Mas ya? Iya. Iya toh? Iya. Tapi yang bikin dulu tanggung jawabnya di mana? Kan gitu, Mas. Kenapa bikin sebuah ketentuan bahwa keputusan MK itu bersifat final? Lalu, pernahkah dulu dipertimbangkan kalau misalnya ini melanggar etik berat, keputusan itu nasibnya seperti apa gitu loh, Mas? Dan suara atau apa ya, upaya untuk memperbaiki atau itu belum ada, Mas. Saya belum dengar. Iya. Ya. Saya nggak tahu ya kalau sejarah ketika dulu undang-undang itu dibikin, ini mesti tanya ke Bibip, kita bawa Bivitri ke sini ya. Tapi saya kalau ngelihat dalam banyak kasus, bukan sekedar ini, peraturan itu dibikin tanpa simulasi yang cukup. Sehingga ketika dia ketemu dengan problem di masyarakat, dia nggak cukup antisipatif gitu. Nah mestinya kan itu yang terjadi ya. Saya nggak terlalu banyak terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan, kebijakan atau bahkan undang-undang, tapi saya terlibat dalam melakukan advokasi agar perubahan revisi undang-undang KUHP itu tidak mengganggu undang-undang 40 tentang pers gitu. Nah, itu saya lumayan terlibat dan saya banyak belajar juga kan. Saya bukan orang hukum, tapi saya banyak belajar bagaimana simulasi itu harusnya terus dilakukan agar aturan yang mau kita debat atau aturan dari sisi DPR, aturan yang mau dibikin itu mengantisipasi setiap kemungkinan yang ada di masa depan. Oke. Kan mestinya gitu ya. Betul. Gitu. Betul. Undang-undang 40 itu menurut saya keren banget. Karena waktu itu dibikin dengan sangat antisipatif gitu. Sampai sekarang kita masih menganggap itu undang-undang yang relevan. Undang-undang pers itu Undang-undang pers Oke. gitu. Nah sekarang misalnya gini, Mas ya, dalam banyak hal kita semua tahu bahwa proses uji coba tes itu sangat penting, termasuk LRT lah, gitu ya. Lah itu kan ada standar yang harus diuji cobakan segala macam, ini lolos apa enggak, baru bisa dikeluarkan izin kan gitu. Iya. Nah sekarang undang-undang terlalu banyak yang nasibnya seperti yang kita bicarakan tadi gitu loh, membuktikan bahwa ini tanpa proses tes. Iya. Kan ini tanpa proses tes akhirnya bisa seperti ini gitu loh. Mau nggak mau kita kan berbicara siapa yang tes, kalau ada tes kan gitu, Mas. Nah tes ini kan, Dan apakah mau menjadikan itu sebagai satu mekanisme untuk memastikan dia bisa diaplikasikan di lapangan? Iya kan? Dalam kasus yang kita sebut tadi LRT kan enggak. Dalam kasus ini kan ngejar target aja nih supaya dia bisa cepat di launching, supaya ada electoral benefit yang bisa didapat dan sebagainya gitu. Nah ini yang saya lihat sebetulnya harusnya civil society kan bekerjanya di sini. Betul. Ya kan? Nah justru yang sebaliknya yang terjadi atau yang kita lihat selama ini peran civil society-nya kok terlalu melempem ya. Kenapa itu, Mas? Ya kalau ngikutin sekarang, Mas, kan keluhannya itu adalah menyempitnya ruang masyarakat sipil kan. Ini kan jadi diskusi di mana-mana gitu. Jadi pemerintahan Jokowi yang diharapkan membuka ruang masyarakat sipil untuk bicara, untuk itu kan terus mengecil begitu. Lewat berbagai sarana, mekanisme dan praktek gitu. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Kan
praktis dilakukan dengan colong-colongan di masa pandemi gitu. Tidak ada diskusi yang terbuka gitu. Jadi ruang itu yang terus mengecil. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadi terus bahkan pasca 2024 gitu. Pasca 2024. Pasca 2024. Oke. Artinya kita mungkin akan menemukan pola yang bisa dipakai oleh siapapun kandidat yang terpilih bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan itu ya nggak usah kasih ruang terlalu gede gitu. Jadi nggak punya kesabaran lagi gitu. Yang kita bicarakan di awal tadi kan demokrasi Indonesia itu menjadi alot tapi vivid gitu ya, kuat begitu karena kita ngasih sejarah itu memberi ruang terus gitu untuk terjadi pergulatan. Nggak gampang gitu. Nggak gampang gitu kalau bisa sejarah. Oke. Ya, Bas. Oke. Nah, saya kebetulan ngikutin Tempo lah ya. Saya ngikutin Tempo. Anda atau Tempo selalu berusaha untuk memberikan sesuatu yang di luar mainstream gitulah ya. Atau kan berulang kali Tempo mengungkap sesuatu berapa minggu atau berapa bulan kemudian jadi kasus misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi kan Mas Azul juga pasti tahu lah, ada masa-masanya kemarin itu melakukan itu justru mencari musuh gitu kan, dimusuhi orang rame, kadrun lah, apalah segala macam kan gitu. Nah di sini saya nggak tahu didesain atau tidak gitu. Seorang biasa yang baik hati bisa mengubah landscape secara besar-besaran. Dan hari ini semuanya terkaget-kaget gitu, ya. Ada yang nangis lah, ada yang apalah gitu ya segala macam. Dan bukan lucunya sih, yang memprihatinkan gitu. Tadi Mas Azul bilang lanskapnya udah berubah ini. Betul. Politik ya? Politik. Opinion, ethic value. Ya, sistem bergeser itu sudah bergeser. Yang diributin sekarang itu bagi sebagian besar mungkin dia bertanya, kok kamu ngomong itu nggak penting itu loh. Tadi bicara soal nepotisme dan sebagainya. Lah ini kan bukan hari ini soal ini. Waktu anaknya jadi wali kota, mantunya jadi wali kota, ya itu kan udah nepotisme. Waktu Anwar Usman masuk di di Mahkamah Konstitusi dan menikah di tengah-tengah, itu kan sudah terjadi nepotisme. Kenapa tidak ada upaya-upaya yang ini nggak boleh, jangan diterusin? Nah itu loh Mas. Iya. Saya kira dari sisi masyarakat sipil saya nggak bisa tolak ya tesis yang mengatakan tentang berkurangnya ruang masyarakat sipil. Tentu ada dorongan, ada ledakan di sana sini, tapi tetap lebih kecil. Kalau mengutip ahli politik misalnya, hambatan terbesar dari masyarakat sipil dalam mengontrol itu semua adalah populisme kan. Jadi pemerintahan Jokowi di periode 1 dan periode 2 itu kan selalu muncul dengan populisme tadi gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya bagi sembako gitu ya kira-kira ya. Kalau ada apa-apa yang ngerangkul influencer, ajakin naik LRT, ajakin naik kereta cepat gitu. Jadi selalu muncul dengan wajah yang populis gitu. Nah, di masyarakat yang semakin post-truth kayak sekarang itu menjadi gimmick yang luar biasa. Nah, orang-orang yang masih berpikir waras di luar itu yang terus harus menyuarakan. Nah, itulah yang kita kerjakan terus gitu. Betapapun kami tahu bahwa kami tidak besar dalam pengertian bisa mengubah semuanya gitu. Tadi Mas Jelal mengatakan bahwa liputan-liputan kita mungkin tidak populer di sebagian orang. Bikin kita dimusuhin, bikin kita diomelin begitu. Tapi 25 tahun jadi wartawan Tempo, saya ngerasa memang akhirnya kita harus menyadari bahwa keyakinan yang kita sampaikan, kebenaran, betapapun itu kebenaran temporer, kebenaran jurnalistik adalah kebenaran yang dibatasi ruang dan waktu, itu harus disampaikan. Dan karena apa? Karena pada akhirnya apa yang membenci dan mencinta kita itu bisa berpindah tempat. Kalau lihat sekarang dengan liputan-liputan yang cukup kritis dari teman-teman di redaksi Tempo, yang memuji dan membela kita adalah yang dulu menyerang kita, gitu. Bisa diidentifikasi kok sampai ke orang-orangnya, gitu kan? Sangat bisa. Yang dulu tukang serang dan sekarang itu ngutip dan memuji-muji Tempo lewat podcastnya, lewat macam-macam gitu. Tapi kan kita nggak usah ikut menyebarkan. Ya, dan itu nggak usah juga bikin kita GR. Seperti sebelumnya kita nggak usah sakit hati ketika dia menyerang gitu. Jadi fluktuasi dari hubungan itu saya selalu ingat pesannya pendiri Tempo Gun Ahmad Muhammad ketika saya jadi Pemret tahun 2013. Pesan Mas Gun adalah Arif, menjadi Pemret itu nggak pernah bisa sepenuhnya punya teman, seperti juga tidak bisa punya
sepenuhnya punya musuh. Selalu ada fluktuasi gitu. Jadi saya tuh udah biasa banget gitu. Sama Ahok sempat dekat, lalu kemudian kita kritik, marah, ya, kemudian normal lagi, sama Jokowi juga naik turun, sama menteri-menteri di kabinet. Sangat biasa gitu. Saya juga mikirnya begini, Mas. Kadang-kadang saya mikir gini, seandainya tidak ada kasus Gibran sekarang, apakah situasinya baik-baik saja? Saya kira juga tidak baik-baik Tidak juga, saja, betul, gitu kan? betul. Cuman cerita sinetronnya beda lagi, Beda kan? lagi, Dramanya betul, lain lagi. betul. Oke, yang jadi soal kan sekarang begini, Mas. Generasi kita, sorry ya. Meskipun tidak segenerasi gitu. Ya, enggak generasi. Boleh lah. Gitu. Boleh. Nah, ini kan echo chamber itu di ruang yang makin kecil, Mas. Ya, apa ruang bergemanya suara ini itu makin kecil. Ada ruang yang semakin besar di sana yang tidak terjangkau oleh suara-suara ini. Yang saya sebut adalah milenial, Gen Z, gitu ya, segala macam. Yang mungkin Mas Azul sendiri menyadari lah bahwa merasakan sendiri kan, kok kayak anak-anak saya ini kan dia nggak baca apa yang saya baca gitu kan, dan mereka setiap hari juga dipapar dengan bacaan mereka sendiri kan gitu ya Mas ya. Nah ini ya memang kita nggak bisa bilang gue bertahan sampai mati gitu loh. Iya. Betul. Ada perubahan lanskap yang luar biasa terjadi seperti sekarang ini. Terus gimana nih Mas? Ini kan ada media baru, ada teknologi dan sebagainya. Strateginya media? Apa yang dirasakan oleh Mas Jilal sangat saya rasakan. Saya punya 3 anak, ada yang udah kuliah, ada yang udah lulus, ada yang masih SMA. Tidak satu pun baca majalah Tempo. Bapaknya wartawan Tempo dan mereka tahu bapaknya orang Tempo gitu, dia nggak baca gitu. Tapi mereka pendengar podcast yang sangat setia gitu. Jadi kalau saya masuk ke kamar salah satu anak saya jam 12 malam sudah tidur, itu handphonenya tetap hidup dengan podcast-podcast, terutama podcast asing yang mereka dengarkan tentang berbagai hal gitu. Jadi saya menyadari memang akhirnya dengan teman-teman bahwa jurnalisme yang kita kenal sekarang ini adalah hanya salah satu alat ucap saja. Kami kan digodok dengan sangat serius oleh para senior untuk menulis seperti ini. Judul itu mesti sastrawi, lead itu mesti seperti ini dan sebagainya. Bukunya banyak banget gitu. Ya, orang yang menulis dengan jelek itu bisa sangat dipermalukan di rapat redaksi gitu. Tapi hari-hari ini itu bukan lagi menjadi faktor. Tentu kami tetap menjaga ruh dan buhul itu, tapi kami menyadari bahwa cara bertuturnya harus ditambah, bukan diubah, ditambah. Nah, karenanya kemudian kita mengembangkan agar echo chamber-nya meluas tadi, misalnya podcast ya. Kalau yang lagi rame hari-hari ini adalah bocor halus, sebetulnya bocor halus itu adalah cara kami untuk mengucapkan Tempo dengan alat ucap yang berbeda. Bocor halus adalah prototip dari rapat redaksi Tempo. Yang orangnya lebih banyak, mulutnya cewawaan, informasi simpang siur, tapi direkonsiliasi di situ. Dicek satu sama lain. Kurang lebih begitu. Nah, responnya ternyata baik sekali. Ternyata audiens, terutama audiens muda tuh senangnya didongengin memang. Gitu. Daripada harus baca gitu. Nggak apa-apa sih. Nah, itu cuma salah satu. Boleh tahu nggak Mas, efek daripada situasi ini terhadap bocor halus cukup signifikan? Oh, sangat signifikan. Sangat signifikan. Sekarang bocor halus adalah salah satu podcast yang ditunggu. Kami keluar itu setiap Sabtu pagi ya? Jam 10, jam 11 begitu, dan itu ditunggu orang, dan sebetulnya itu adalah pengantar atas Tempo yang akan terbit sehari kemudian, yaitu pada Minggu malam gitu. Jadi secara bisnis memang kita bikin line lah gitu, line up gitu ya, ini dulu baru keluar ini, dan secara bisnis juga lumayan dampaknya terhadap penambahan pelanggan Tempo, pelanggan digital gitu ya. Itu penting gitu. Itu penting. Gitu. Sustainabilitas media itu ditentukan oleh sustainabilitas bisnis gitu. Tapi sekarang saya nggak mau ngomong bisnis. Jangan. Saya justru berpikir andai kata gitu kan, bocor halus, model bocor halus itu juga ada di Rempang. Indonesia akan baik-baik saja saya kira. Maksudnya di berbagai daerah. Iya. Jadi biar orang Rempang sendiri yang bikin seperti itu. Betul. Model. Tapi kan itu perlu ya tidak sesederhana itu juga gitu ya. Nah, atau katakanlah kemarin ada di Malang Kajuruan atau apa gitu ya. Itu tapi di sana juga ada bocor halusnya gitu. Betul. Nah, saya ngelihat medianya juga masih sangat-sangat tergantung dengan apa yang terjadi di pusat ini. Betul. Di daerah sendiri tidak bisa melakukan, bukan tidak bisa ya, tapi belum waktunya mungkin. Atau gimana itu Mas?
Secara ideal sih saya setuju banget ya sama Mas Jilal ya, bahwa pola-pola untuk mengucapkan berita dengan berbagai bentuk itu harus juga terdistribusi di tempat-tempat yang lain gitu ya. Tapi kita harus ingat juga bahwa pers Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Sekarang ini memang hubungannya jadi kurang sehat menurut saya ya, kurang sehat di mana media pemerintah daerah menganggap partnering mereka dengan media itu untuk melindungi mereka dalam hal pemberitaan. Keberadaan media ini harus tanggung jawab semua orang. Sama dengan pemikiran partai politik itu harus tanggung jawab negara, kan Iya, ada tuh pikiran seperti iya, itu kan. iya. Dia harus dibiayai. Penyelenggaranya akan bilang bahwa kan sudah saya bantu, kenapa kamu tulis jelek tentang saya? Tetapi ini kan memberikan satu gambaran bahwa yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak baik sehingga membuat Indonesia ini tidak baik-baik saja, itu belum tentu tidak baik bagi mereka.